Hari ini saudaraku, saya bicara mengenai apa yang dikatakan dengan proton. Ya, bukan neutron atau siklotron, tapi proton. Itu bahasa Greka, saudaraku, yang artinya yang terdahulu, yang terpenting, yang paling utama, ya, yang nomor satu. Haleluya. Nah, itu namanya proton. Jadi hari ini kita bicara mengenai apa yang jadi proton dalam hidup kita. Jadi proton itu apa yang terdahulu, dan itu apa kata firman Tuhan. Haleluya. Itu yang proton. Amin. Matius 7, 3-5. Ini contoh-contoh. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau berkata pada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan menghakimi, urus dulu kesalahan kita. Haleluya. Urus dulu pertobatan kita. Jangan sibuk menghakimi orang lain. Amin. Matius 12 ayat 29. Di sini dikatakan, atau bagaimanakah seorang dapat masuki rumah seorang kuat, merampas harta bendanya, bila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah ia dapat merampok rumah itu. Ini artinya, kalau ada di rumah itu, saudaraku, orang kuat, kalau mau kita merampas rumah itu, ikat dulu orang kuatnya. Proton, ikat orang kuatnya. Itu gambaran setan yang berkuasa dalam hidup kita. Belum kita ikat, belum kita usir, belum kita lepaskan dari diri kita. Nomor satu, selesaikan dulu ikatan-ikatan kita. Bebas dulu. Baru kita bisa merampasi semua hak-hak atau janji-janji Tuhan. Kita genap dipenuhkan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan jelas berkata kepada kita, nama Yesus. Dalam nama Yesus, ikat semuanya, usir semuanya, lalu terima semua janji Tuhan. Lukas 14 ayat 31. Ini berapa perkataan mengenai proton. Supaya kita tahu hal-hal yang dahulu harus kita kerjakan dalam hidup ini. Lukas 14 ayat 31. Apakah itu? Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang, ya? Atau kalau kita baca lagi di atasnya ayat 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jika sudah meletakkan dasarnya tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mau mulai mendirikan tapi tidak sanggup menyelesaikannya. Jangan jadi kepada kita. Jadi kalau mau mendirikan menara, kalau mau berperang, hitung dulu korban apa yang akan dibutuhkan untuk itu. Ya, berapa biaya untuk mendirikan menara, bagaimana risikonya kalau berperang, bagaimana korban yang diminta Tuhan, penyerahan apa yang diminta Tuhan. Kalau saudara berkata, saya mau melayani Tuhan, Tuhan memanggil saudara, marilah hai hambaku, aku manggil engkau untuk melayaniku. Lalu saudara berkata, ya Tuhan saya mau. Hitung dulu. Yang jelas Tuhan berkata, siapa mau mengikut aku harus menyangkal diri, mengangkat salib, mengikut aku tiap-tiap hari. Kalau tidak bisa menjadi muridku. Saudara hitung itu. Betul-betulkah mau menyangkal diri untuk mengikut Tuhan, mengangkat salib, ya mati bagi siaku kita, hidup hanya untuk Tuhan. Hitung dulu, jangan nanti sebagaimana dikatakan, dimulai tidak bisa diselesaikan, tidak menjadi kemuliaan. Bagi kita pun tidak menjadi kemuliaan, bagi Tuhan pun tidak menjadi kemuliaan, hanya jadi bahan tertawaan. Ya, orang dunia berkata itu namanya ange-ange ciri ayam.
Ya, ciri ayam itu kan kalau jatuh dia cek, berasap-asap saudaraku. Sebentar udah kering. Ya, kita tidak, kita setia sampai mati. Haleluya. Jadi Proton menghitung apa biayanya mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Amin.